Belum Assalamualaikum, kayak Bu Lisa. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar wabarakatuh. nih? Alhamdulillah. Ya, Ya, tapi saya lihat Ibu Lisa sepertinya ada yang dipikirkan ini. Ada apa Bu Lisa? Seperti kita jumpa kemarin kan, kayaknya mau berkeluh kesah ini. Ya, kebetulan ada waktu kita ketemu. Apa yang dipikirkan Bu Lisa? Sepertinya ada sedikit masalah ya? suaranya termute Bu Nisa. Suaranya Bu, suara Bu Lisa termute. Ya. Sebenarnya saya tidak terlalu memikirkan sih Bu, tapi lumayan jadi perhatian saya juga beberapa waktu ini. Oh, begitu. Bisa diceritakan atau mau curhat nih? Mau curhat lah, sedikit curhat Ya apa masalah sedikit lah yang Bu, bisa mungkin tidak eh, dipikirkan tapi mengganjal di hati Ibu lah. Ya terima kasih. silakan kalau Mungkin mau curhat Ibu atau Farida ada waktu, ya saya kebetulan akan saya ada mencoba waktu untuk senggang lah. sedikit bercerita. Biasalah Bu, di kelas saat pembelajaran itu kan ada saja beberapa anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, ya seperti bercakap-cakap dengan teman di samping, dan yang paling parah itu mengganggu teman yang lain Bu. Mengganggu teman. Ibu merasa percakapan yang mereka lakukan itu mengganggu. Kenapa Bu bisa sampai seperti itu? Iya kan, dengan seperti itu berarti fokus mereka tidak ke pembelajaran yang sedang berlangsung, dan itu tentu saja bisa mengganggu perhatian teman-teman yang lain Bu, dan sangat mempengaruhi pembelajaran anak-anak yang lain untuk fokus kepada pembelajaran. Seingat Ibu, apakah itu selalu terjadi di saat pembelajaran yang sedang berlangsung? Kalau dari ingatan saya baru beberapa hari ini saja Bu, pembelajaran yang seperti itu, ada murid yang berbicara dengan temannya. Sebelum-sebelumnya sih tidak terjadi Bu. Berarti itu sebelumnya tidak terjadi. Berarti yang terjadi saat-saat saat-saat Ya, seperti ini baru saja. saja Iya, baru beberapa saja. hari ini saja Bu. Baru saja. Coba Ibu ingat-ingat lagi, apakah pembelajaran yang sebelumnya itu sama seperti yang Ibu lakukan seperti yang baru-baru ini? Kalau pada pembelajaran sebelumnya, saya sering sih menggunakan video sebagai media pembelajaran dan juga sering mendemonstrasikan langsung pembelajaran yang sedang dipelajari. Dan semua anak terlihat sangat senang saat pembelajaran berlangsung. Eh, yang saya tangkap dari Ibu tadi yang menceritakan tentang pembelajaran yang berlangsung saat yang dulu dengan yang sekarang, ada nggak Ibu merasa perbedaan antara pembelajaran yang terdahulu Ibu lakukan dengan yang saat-saat ini, yang baru terjadi ini? Iya, Bu. Kayaknya pada pembelajaran sebelumnya saya lebih banyak menggunakan media dan demonstrasi, sedangkan sekarang saya lebih banyak memberikan tugas setelah sebelumnya hanya menjelaskan dengan metode ceramah. Oke, begitu ya masalahnya. Sekarang menurut Ibu Lisa, anak-anak lebih suka pembelajaran yang mana, Bu? Kalau dari pengalaman tersebut, anak-anak lebih suka pembelajaran yang menggunakan media video atau demonstrasi langsung. Oleh karena itu, mereka semua terlibat sangat aktif, Bu. Nah, berarti kan itu sudah tahu tuh Ibu penyebabnya Ya, kenapa Bu. Ya. jadi masalah itu bisa terjadi yang Ibu Ya. ceritakan dari awal tadi. Nah, begini, Ya. kalau seandainya ada skala 1 sampai 10 nih, Bu. Ibu merasa melakukan kegiatan ini Ibu dalam skala yang nomor berapa?
Kalau menurut saya sih masih di skala 7 lah, Bu. 7. Oh, dari skala itu apakah ada kekuatan untuk mengusahakan supaya level skalanya naik ya, anggaplah 9 atau 10. Ada usaha yang Ibu coba pikirkan? Mungkin ada, saya akan mencoba mengganti kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan, mungkin dengan, metode seperti sebelumnya menggunakan, media, kemudian anak-anak, terlibat langsung seperti Benar benar. demonstrasi atau, role play, itu, Bu. Nah, Iya iya. ini aku Dari nanya, situ Pak, apak aku melawan bulan CGP berapa? apakah Ibu bersedia untuk melakukan pembelajaran itu yang melibatkan Benar. untuk setiap Bang, murid? gimana tipsnya? Insya Allah, Bu, saya akan berusaha. Akhir-akhir ini saya merasa sangat Ini sibuk sekali dengan tugas-tugas sebagai CGP, berapa sehingga tidak kita? sempat untuk menyiapkan media untuk pembelajaran di kelas saya. Untuk itu, saya juga akan lebih hati-hati dalam mengatur waktu, Bu. Oh iya, berarti sudah ada komitmen dari Ibu ya untuk Iya, Bu. melaksanakan tugas yang seperti sebelumnya supaya hasilnya bisa tercapai seperti yang diinginkan. Kalau boleh tahu, kapan Ibu akan menerapkan pembelajaran video ini, Bu? Yang untuk Insya Ibu ke Allah, depannya supaya insya Allah supaya mulai diharapkan. Senin depan lah, Bu. Senin depan kebetulan eh, saya sudah menyelesaikan tugas eksplorasi konsep di LMS, Bu. Jadi saya akan punya banyak waktu luang untuk menyiapkan media dan sebagainya yang mungkin saya perlukan dalam pembelajaran di kelas nanti, Bu. Oke, berarti karena tugas yang sudah ada sebagai PGP sudah selesai lebih awal, Ibu punya waktu luang untuk menyiapkannya ya. Kira-kira Iya, Bu. seandainya nih Ibu masih keteteran dengan tugas itu, siapa yang dapat membantu dalam menjaga komitmen Ibu ini? Mungkin teman sejawat yang mengingatkan saya atau saya minta apa bisa berkonsultasi lagi atau bisa berbicara sharing kembali dengan ibu tentang perkembangan yang sudah saya lakukan. Ya, oke. Berarti saya yang di samping teman sejawat, saya mungkin akan mengingatkan Ibu ya, Iya, Bu, iya, bagaimana Bu. perkembangan selanjutnya mungkin. Ya. Iya, Bu. Eh, Bagaimana seandainya tindak lanjut pertemuan kita ini? Apakah nanti Ibu yang sharing lagi kepada saya atau saya yang mencoba untuk menanyakan kembali bagaimana hasilnya, Bu? Saya yang akan berbagi untuk bagaimana kelanjutan dari masalah saya ini, Bu. Ibu Oke. siap kan untuk meluangkan waktu Iya. berikutnya? Oke, siap-siap. Insya Allah siap. Oke. Ya, makasih banyak, Bu. Iya, sama-sama Bu Lisa. Tetap semangat dan berkreasi, berinovasi untuk perkembangan anak didik kita ya Bu ya. Siap, Bu. Ya, semoga berhasil dan saya tunggu perkembangannya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu kan kemarin nelpon saya. Iya. Kayak ada masalah ya, Bu, yang kayaknya mengganggu pikiran Ibu. Iya, kebetulan ada sedikit masalah, Bu, yang ya mungkinlah agak sedikit mencari beban bagi saya. Jadi saya mencoba menghubungi Ibu dan alhamdulillah Ibu ada waktu untuk bertemu dengan saya ya, Bu ya. Iya, kalau boleh tahu ada masalah apa ya, Bu? Sebenarnya ini permasalahan di kelas, Bu. Saya ini punya murid yang jumlahnya ya relatif agak banyak lah. Dalam pembelajaran saya sulit mengontrol keaktifan mereka sehingga ini berdampak terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Oh, jadi karena muridnya terlalu banyak, jadi sangat sulit untuk membuat semua murid itu aktif, begitukah Ya, maksudnya? ya, karena saya bingung terhadap pembelajaran yang ada, karena kan mereka saya berikan
pembelajaran seolah-olah yang ada ini yang mungkin yang memperhatikan saja. Bahkan hampir seperempat itu ya banyak yang tidak memperhatikan, dan saya juga tidak bisa mengontrol dari pembelajaran yang ada. Saya tidak bisa memfokuskan mana yang paham dan mana yang tidak paham terhadap pembelajaran yang saya berikan, Bu. Begitu ya, Bu. Jadi, seperti yang Ibu sebutkan tadi muridnya banyak. Bukan kira-kira, tapi berapa sih, jumlah murid Ibu sekarang? Dan menurut Ibu seperti apa, pembelajaran yang Ibu inginkan? Murid saya sekarang jumlahnya 25, Bu. Dan paling tidak sedikit itu 80% lah istilahnya yang bisa paham. Yang sisanya ini yang hampir tidak bisa, tapi ya karena sisa yang ini otomatis mempengaruhi bagi mereka yang paham gitu, Bu. Maksud saya inginkan mereka yang tidak bisa itu bisa memanage waktu mereka agar mereka bisa juga memahami pelajaran yang ada. Jadi harapan Ibu paling tidak 85% itu dari siswa itu memahami pelajaran yang Ibu berikan. Apakah hal yang tidak Ibu inginkan itu selalu terjadi di pembelajaran Ibu? Kalau di awal yang dulu itu tidak, Bu, tapi ya baru beberapa minggu inilah terjadi. Oh, kalau itu baru saja terjadi, berarti ada masalah yang mendasari pada murid Ibu. Iya, Bu, saya juga heran kenapa mereka bisa berubah dan tidak fokus terhadap kegiatan pembelajaran. Coba deh Ibu ingat-ingat lagi, kenapa pada pembelajaran sebelumnya seperti apa pembelajaran yang Ibu lakukan, dan itu kan baru terjadi pada pembelajaran akhir-akhir ini. Iya sih, Bu, saya ingat-ingat itu memang agak beda. Yang dulu kan waktu itu saya melakukan pembelajaran secara berkelompok, tapi karena mungkin saya ingin merubah posisi atau merubah suasana, saya jadikan mereka satu-satu, Bu, satu-satu, tapi lama-kelamaan ya begitu, akhirnya mereka tidak fokus terhadap kegiatan yang ada. Oh, jadi awalnya Ibu melakukan pembelajaran secara berkelompok, Ya, kemudian secara mandiri atau individual. Nah, sekarang dari yang Ibu ceritakan itu, bisakah Ibu memberikan pandangan dan kira-kira bagaimana cara yang efektif untuk mencapai tujuan ya, seperti mengontrol anak-anak yang banyak sekarang ini? Ada, Bu. Kalau menurut saya itu mungkin pembelajaran kelompok harus saya terapkan kembali, mungkin itu ya. Nggak mungkin, memang kayaknya harus sih saya terapkan itu dengan menggunakan teknik lain. Ya, perbandingan 1 dan 4, Bu. Bagaimana tuh perbandingan 1 dan 4 maksudnya, Kalau Bu? 1 dan 4 itu maksudnya 25, anggap 25 saya bagi menjadi 5 kelompok. Kemudian dari 5 kelompok itu saya pilih satu yang dianggap yang paling bisa mengayomi oleh teman-temannya. Anggaplah istilahnya itu kalau di kita mungkin sejenis fasilitator atau bagaimana ya, Bu? Karena mereka kan lebih bisa, jadi lebih bisa mengayomi orang-orang yang berada di kelompok tersebut. Di kelompok tersebut kita pilih mana-mana anak yang tidak bisa fokus pada kegiatan pembelajaran. Jadi saat pembelajaran mereka bisa diarahkan oleh anak yang lebih yang bisa, itulah. Oh iya. Oh, jadi seperti itu. Menurut Ibu dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira sekarang Ibu dalam pencapaian tujuan penilaian tersebut di angka berapa? Ya, saya kira-kira masih berada di angka 8 ke 9, 8 lah, Bu, istilahnya. Ibu, suaranya tidak terdengar. Maaf. Terus dari
pembelajaran kelompok tadi kira-kira apa yang peluang apa yang bisa Ibu ambil? Begini, yang saya bisa ambil dari pembelajaran kelompok itu, mungkin saya bisa memberikan pembelajaran yang istilahnya yang agak berbeda lah dari satu kelompok dengan kelompok lain itu berbeda sehingga mereka fokus pada kelompoknya satu. Jadi antara satu kelompok dengan satu kelompok yang lain itu bisa memahami makna pembelajaran hari itu dengan jalur yang berbeda, dengan cara-cara yang berbeda. Sehingga kan mereka tidak tanya-tanya dengan kelompok lain, Bu. Kan kalau Iya. itu mereka pasti akan bertanya, bagaimana jawaban? Bagaimana jawaban? Kalau beda, otomatis kan mereka fokus nih. Fokus, tapi hasilnya itu tujuannya sama gitu. Jadi menurut Ibu karena tugas kelompok yang berbeda, mereka akan fokus terhadap tugas kelompok masing-masing tanpa mengganggu teman di kelompok lain, begitu Bu? Iya. Menurut saya begitu. Kalau seperti itu, kira-kira apa hambatan atau gangguan yang bisa Ibu alami dalam mencapai tujuan tersebut? Kalau menurut saya ini gangguannya itu mungkin ada satu, Bu. Di dalam kelompok itu kan saya pilih orang-orangnya supaya mereka lebih konsisten. Itu mungkin ada anak yang tidak mau, Bu, yang lepas dari geng mereka lah istilahnya gitu. Mungkin ada satu geng yang mau pisah. Nggak mau pisah gitu kan. Tapi dalam pembelajaran ini saya maunya mereka pisah karena supaya lebih efektif. Karena kan kalau dalam satu circle mereka saja itu yang lain bisa merasa kayak tidak ada artinya lah istilahnya begitu. Kayak paling enggak tidak bisa saling kenal lebih jauh. Iya, tidak kenal lebih jauh dan tidak bisa berkomunikasi lebih baik dalam pembelajaran, Bu. Iya, kira-kira kapan tuh, Bu, Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Ini dalam minggu ini saya mencoba menyelesaikan dulu, mungkin Senin depan saya coba untuk melaksanakan karena saya merancang dulu bagaimana supaya pembelajaran itu bisa seperti yang saya harapkan tadi. Iya. Dari tujuan itu kira-kira ukuran keberhasilan Ibu bagaimana? Dari rencana yang Ibu susun? Saya rasa dengan pendekatan dan pemahaman yang lebih kompleks dan mungkin terinci, saya dapat memahami maksud pembelajaran supaya kelas itu lebih kondusif, Bu. Jadi waktu mungkin tidak terbuang percuma, anak-anak dalam berdiskusi, mereka bisa lebih fokus dan tujuan itu dapat tercapai dengan baik, Bu. Kemudian komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang dilakukan kira-kira apa, Bu? Saya akan semaksimal mungkin untuk melakukan kegiatan tersebut dan mengusahakan untuk mencapai situasi yang kondusif itu, Bu. Usahakan semaksimal mungkin lah istilahnya begitu. Nah, untuk menjaga komitmen ini kira-kira siapa nih, Bu, yang bisa membantu? Saya bisa membantu itu mungkin teman sejawat yang bisa memberi masukan dan saran, dan saya minta juga kepada kepala sekolah dan juga mungkin saya minta saran dari Ibu juga bagaimana nanti atau bagaimana setelah perkembangannya saya melaksanakan kegiatan ini, Bu, atau saya perlu diingatkan bagaimana perkembangannya. Siap, Bu. Nah, jadi mungkin tindak lanjutnya ada ya dari pertemuan kita ini nanti. Saya tunggu loh, Bu, perkembangannya. Iya, Bu, saya akan coba kerjakan dulu, nanti saya hubungi Ibu untuk mengetahui bagaimana perkembangan keberhasilan dari pembelajaran yang akan saya lakukan. Iya, Bu. Ya, terima kasih banyak, Bu, atas waktu yang diberikan. Iya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, kembali ke... Oke. Terima kasih Bu Lisa dan Bu Farida sudah melakukan praktik coaching. Kembali ke ruang main room. Kembali ke main room. Ulun keluar, ya.